Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karunia Syifani, NIM 19505-1009. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian siklus pengeluaran dan tujuan serta fungsi dari siklus pengeluaran. Yang pertama, pengertian siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus pengeluaran ini melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang, dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order pembelian, menerima barang, dan mencatat persediaan. Siklus pengeluaran dapat diselenggarakan secara manual dan juga berbasis komputer. Perbedaan pokok kedua cara tersebut adalah pada mekanisme pengolahan datanya, sedangkan input dan output yang dihasilkan relatif sama. Yang kedua mengenai tujuan dari siklus pengeluaran, yaitu untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Melalui siklus ini, pihak manajemen diharapkan mampu mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pengeluaran. Selain itu, tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk mempermudah pertukaran kas dengan para pemasok untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, di mana tujuan khusus yang terkandung di dalamnya meliputi memastikan bahwa seluruh barang dan jasa dipesan sesuai kebutuhan, menerima seluruh barang yang dipesan, dan memverifikasi bahwa barang tersebut adalah valid, menjaga barang tersebut sampai dibutuhkan, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran secara cepat dan tepat, lalu menyiapkan seluruh dokumen dan laporan manajerial yang diperlukan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperoleh. Selanjutnya, fungsi dari siklus pengeluaran yaitu mengetahui kebutuhan akan barang tersebut, menyiapkan pengeluaran kas, memastikan validitas kewajiban pembayaran, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum, menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NIM 19505-110. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas dalam siklus pengeluaran dan sifat dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, aktivitas dalam siklus pengeluaran dibagi menjadi 5. Yang pertama, aktivitas permintaan pembelian barang atas kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Yang ketiga, aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli. Yang keempat, aktivitas persetujuan faktur dari supplier. Yang kelima, aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Yang pertama, aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa. Aktivitas permintaan pembelian barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase requisition. Dokumen ini berisi daftar pemesanan yang meliputi tujuan pengiriman barang, tanggal pemesanan, nama dan jenis barang, dan kuantitas pemesanan. Yang kedua, aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli. Aktivitas pemesanan barang dan jasa yang akan dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen purchase order. Dokumen ini berisi tentang permintaan atas barang dan jasa ke supplier sekaligus pengirimannya. Yang ketiga, aktivitas penerimaan barang dan jasa. Aktivitas penerimaan barang dan jasa yang telah dibeli dilakukan dengan menggunakan dokumen receiving report. Dokumen ini berisi tentang pengakuan penerimaan barang dan jasa yang meliputi tanggal diterimanya barang, jenis dan kuantitas barang yang telah diterima, asal pengiriman atau supplier, dan nomor purchase order. Yang keempat, aktivitas persetujuan faktur dari supplier. Aktivitas persetujuan faktur dari supplier dalam rangka pembayaran atas pembelian dilakukan dengan menggunakan dokumen voucher pack. Dokumen ini berisi tanggal pembuatannya, tanggal pembayaran, serta jumlah barang dan jasa yang telah diterima berdasarkan source dokumen yang ada. Yang kelima, aktivitas pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Aktivitas pembayaran
atas pembelian barang dan jasa yang telah dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas. Dokumen ini berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Yang kedua, sifat siklus pengeluaran. Di dalam siklus pengeluaran memiliki sifat yang mengandung 3 unsur. Di antaranya tujuan audit. Tujuan audit ini memiliki manajemen yang akan menerapkan asersi implisit atau eksplisit tentang transaksi dan saldo siklus pengeluaran dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Yang pertama, pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri ini akan membantu auditor dalam memahami resiko bisnis klien. Yang kedua, materialitis. Pengalokasian materialitis ke akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus ini akan bervariasi sesuai dengan pertimbangannya. Yang ketiga, resiko inheren. Dalam menilai resiko inheren untuk asersi siklus pengeluaran, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor yang penting yang bisa mempengaruhi asersi di seluruh laporan keuangan. Yang keempat, resiko prosedur analitis. Resiko prosedur analitis merupakan unsur siklus deteksi bahwa prosedur analitis tersebut akan gagal mendeteksi kekeliruan yang material. Sifat yang ketiga adalah mempertimbangkan komponen pengendalian intern. Mempertimbangkan komponen pengendalian intern ini harus menerapkan beberapa step. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Faktor lingkungan pengendalian seperti integritas dan nilai etis menjadi sangat penting dalam siklus pengeluaran. Yang kedua, penilaian resiko manajemen. Penilaian resiko manajemen yang berkaitan dengan aktivitas siklus pengeluaran meliputi pertimbangan atas hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan arus kas untuk transaksi pembelian. Yang kedua, kontingensi yang berkaitan dengan komitmen pembelian. Yang ketiga, terus terjadinya pelengkapan yang penting dan stabilitas pemasok yang penting. Yang ketiga, pengaruh kenaikan biaya terhadap perusahaan. Yang keempat, atensi perusahaan terhadap resiko terjadinya pembayaran berganda. Yang kelima, atensi perusahaan terhadap resiko kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Yang ketiga, informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Pemahaman atas sistem akuntansi memerlukan pengetahuan tentang metode pemrosesan data dan dokumen serta catatan penting yang digunakan dalam pemrosesan transaksi siklus pengeluaran. Yang keempat, pemantauan. Aktivitas pemantauan yang haruskan auditor mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu. Yang kelima, penilaian awal atas resiko pengendalian. Untuk asersi siklus pengeluaran, di mana auditor tidak merencanakan untuk menilai resiko pengendalian pada tingkat yang rendah, auditor harus mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan guna mengidentifikasi jenis-jenis salah saji potensial yang dapat terjadi dan melangkah ke tahap perencanaan pengujian substantif. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Jenita, NIM 19505100018. Saya akan membacakan materi selanjutnya.
Pemrosesan dan bagian arus atau flow chart siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran yang akan dibahas di bawah ini terbagi atas 3, yaitu 1. Sistem pembelian. Bagian yang terkait dengan sistem ini meliputi bagian pembelian, berfungsi melakukan pemesanan dari penjual dan menginputnya ke komputer. 2. Sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas memproses pembayaran kewajiban yang dihasilkan oleh sistem pembelian. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa kreditor yang sah menerima jumlah teruntung yang benar ketika kewajiban jatuh tempo. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini adalah bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Yang ketiga, sistem penggajian. Bagian yang terkait dalam sistem pengeluaran adalah 1. Bagian kepegawaian, bertanggung jawab, mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru. Yang kedua, bagian mencatat waktu, bertanggung jawab, menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan. Resiko dan sistem pengendalian. Siklus pengeluaran menghadapi resiko dan ancaman, baik secara potensial muncul dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Resiko-resiko dan ancaman-ancaman tersebut harus dikurangi dan bila memungkinkan ditiadakan. Untuk menghindari resiko dan ancaman, harus diterapkan sistem pengendalian yang baik. Pengendalian umum yang harus diterapkan ke dalam sistem pengeluaran adalah: A. Adanya rencana kerja, anggaran dan jadwal produksi yang dirancang bersama dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak atau bagian-bagian terkait. B. Adanya sistem pencatatan yang baik atau sebaik-baiknya menggunakan sistem komputer dengan menerapkan berbagai teknologi yang mendukung, misalnya teknologi kode bar atau barcode. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.